Shalom horas madihita saluhutna, ruas ni huriata nahi naholongan di bagasan Yesus Kristus, ala naing pukau tama pertanyaan bordarion, ala nii taparade maroha dohot pikirata lahoma dohoti pertanyaan, jumolo mahita martangiang nahohom di bagasan rohata martangiang mahita. Amin. Tapuji matuhata marede mahita sian buku ede nomor 12 ayat sada dohot ayat 4 dipuji rohak kodoho. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi porbadia na tumo palangit dohot tanoon, amin. Parangehon hamuma na tamari Tuhani, marguru tu sadok lomo ni rohana, marparbuehon parbue marhite-hite saluhut ulaon na denggan. Oloi hamuma Jahoba marhite-hite las ni roha, robe mahamutu jolona marhite olop-olop, haleluya martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan, sailehon jalapatubu madihami haporseaon nasitong, tabay mahaporsean nami ganup ari, asalam togu, lehom madihami holong ni roha naso marpangasi, asa holong roha nami dihodoho didongan nami colma. Leho dihami pakirimon na mangulu. Asa marlas ni roha hami mabahin lomo ni rohami. Say oloy ma pangiduan nami. Ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredehita. Amin.
Tajahama nagabe turpuk epistel di partangangata bodarion, imanatar surat di surat ni apostel Paulus madapoton huria, na adong di Kolose, bidutolu mamukasian ayat 10 halu sahat rodi ayat 20 sada, marsik kak sore mahita majahasa songonon mahatani tuhatta. Hamu akka paropuan, oloy hamu mahatani hamulia munabe, songon natama dirohani Tuhani. Hamu akka bawa, haholongi hamu ma pardihuta munabe, jala unang ma juking hamu maradopon nasida. Hamu akka danak, sadok pangoloy mahamu dinatoras muna, ay ido dihalomohon Tuhani. Hamu akka ama-ama, unang gitali hamu akka anak komuna, asa unang madele. Ido sahatna, martuado na tumangihon hata ni debata, jala naupeopsa. Amin. Marede mahita. Sodang sian debata hati uron sian gijang. Bahenture sodangi marohanami ale Tuhan. Lau majalo hata hangoluan pinatupam o Tuhan. Amin. Shalom. Horas madihita saluhutna. Hurian itu hata di bagasan Yesus Kristus. Taparade marohado pikirata kamanginang lahoto mangihon hata ni debatata. Tabuka ma bibelta manang Alkitabta. Barita nauli di partangangata bodarion imanatar surat. Saya akan bacakan di bahasa Indonesia. Kidung Agung. Manang molo di bahasa Batak AKED. Pasal 8 ayat 5 sahat rodi ayat pitu. Kidung Agung manang AKED pasal 8 ayat 5 sahat rodi ayat pitu. Hujahahon ma totonga-tongata tapa ihut-ihut ma di bagasan rohata, saya akan bacakan di bahasa Indonesia. Beginilah bunyi firman Tuhan. Cinta kuat seperti maut. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau, di sanalah ibumu telah mengandung engkau, di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu,
seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut. Kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, topik minggu kita adalah membangun keluarga bahagia. Ada istilah orang Batak yang begitu indah dan falsafahnya begitu sangat mendalam, dikatakan seperti ini. Salamat dasar sega luhutan. Yang artinya dasar atau pondasi sangatlah menentukan bagaimana sebuah bangunan. Kokohnya bangunan itu, kuatnya bangunan itu ditentukan bagaimana kualitas dari pondasi dasar dari bangunan itu. Semakin bagus maka bangunan itu semakin kokoh. Tetapi kalau pondasinya tidak bagus, dasarnya tidak baik, maka bagaimanapun bangunan itu juga tidak akan kuat dan tidak akan bertahan lama. Saudara-saudara yang terkasih, membangun suatu keluarga, sebuah rumah tangga harus didasari dengan pondasi yang kuat, yang kokoh. Apa yang menjadi pondasi dan landasan atau dasar dari kebahagiaan sebuah keluarga, menjadikan keluarga yang bahagia adalah cinta. Love, manang holong. Jika dibangun di atas cinta, maka keluarga itu akan bertahan sampai maut yang memisahkan. Tetapi jika suatu keluarga, sebuah rumah tangga tidak didasari oleh cinta, bagaimanapun caranya maka keluarga itu tidak akan bisa bertahan. Itu makanya Aka Manginang, ketika sepasang kekasih antara laki-laki dan perempuan ingin membentuk keluarga atau menikah, pertanyaan yang sangat mendasar yang dikatakan atau yang ditanyakan, pertanyaan ini sangat sederhana tetapi sebenarnya maknanya sangat dalam. Apakah engkau mencintai calon pasanganmu? Naholong doroham tu ibana, molo naholong doroham dogma olo. Ketika cinta itu sudah tumbuh, kasih itu, benih-benih dari cinta atau kasih itu ada di dalam diri seseorang, maka itu yang akan dia gunakan untuk membangun sebuah keluarga atau rumah tangga. Saudara-saudara yang terkasih, berbicara soal cinta, kitab Kidung Agung membahasnya sangat mendalam. Dari pasal pertama sampai dengan pasal 8. Saya nggak tahu mengapa memang kitab ini menjadi sangat jarang sekali diangkat menjadi topik khotbah. Tetapi sebenarnya isi dari kitab ini menggambarkan cinta atau kasih antara hubungan orang-orang yang saling mencintai, orang yang dewasa. Dan gambaran ini adalah juga menjadi gambaran bagaimana cintanya Tuhan kepada manusia. Cintanya Tuhan kepada dunia ini. Kita akan belajar secara khusus pasal 8 ayat 5 sampai dengan ayat 7 ini. Bagaimana dibahas di dalamnya tentang cinta. Di mana judul perikopnya cinta kuat seperti maut. Luar biasa ya. Cinta kuat seperti maut. Seperti apa sih sebenarnya makna teologianya? Apakah cinta itu
menjadikan seseorang menjadi hanyut, terlarut, tergila-gila, atau bahkan menjadi gila, putus asa, stres, bisa jadi. Mari kita akan belajar. Yang pertama, di ayat yang ke-6. Saya akan mulai dari ayat yang 6. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, digambarkan cinta di ayat yang 6 ini adalah seperti materai. Apa sih fungsi materai? Dalam sebuah perjanjian yang mensahkan sahnya sebuah perjanjian itu ketika ditandatangani di atas materai. Maka berkualitasnya perjanjian yang sudah dibuat itu atau ditandatangani itu harus ditandatangani di atas materai. Dan kalau perjanjian itu dibatalkan, pasti ada konsekuensinya dari sudut pandang hukum. Dan kalau di bahasa Batak, Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, dikatakan songot titin. Ahadu titin, cincin, seperti yang saya pakai. Cincin. Cincin adalah lambang kesetiaan. Dan ini juga yang sampai saat ini dipakai atau digunakan oleh orang Kristen, menandakan cinta kasihnya kepada orang lain itu dalam bentuk simbol cincin. Bahwa cincin ini adalah lambang kesetiaan yang tidak bisa diputuskan dan tidak bisa diceraikan. Kalau cincin itu sudah putus, namanya bukan cincin, hanyalah besi. Tidak lagi cincin kalau cincin itu sudah putus. Hubungan antara lingkaran yang satu dengan lingkaran yang satunya lagi tidak ada, maka itu bukan cincin namanya. Lalu cincin itu berbentuk bulat, artinya adalah adanya keterikatan, adanya keterkaitan, adanya hubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Maka Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, bagi orang yang sudah menikah adalah menjadi kewajiban yang tersirat, bukan tertulis, tersirat. Wajib memakai cincin sebagai pertanda saya sudah menikah, saya sudah memiliki hubungan dengan seseorang di mana hubungan ini tidak bisa dipisahkan. Ada keterikatan antara yang satu dengan yang lain. Sehingga Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, kemanapun dia pergi, si istri pergi, maka dia sudah tidak lagi hanya milik dia sendiri. Dirinya itu tidak hanya milik dia sendiri, sudah milik seseorang. Taruhlah aku di dalam hatimu. Alanya kamanginang molo tu dia hitalau, manang merdalani amata buama inata. Manang merdalani inata buama amata. Yang na pula ikut saya bergandengan tangan rupanya ngabuti daung. Tetapi apa, taruhlah di dalam hatimu. Simpan di dalam hatimu. Ingat bahwa kamu bukanlah hanya milikmu sendiri. Karena ada orang lain yang memilikimu. Sehingga ketika kamu sudah menyimpan pasanganmu di dalam hatimu, molo adong pecobaan, kamu akan berkata, tidak, saya sudah memiliki istri. Tidak, saya sudah memiliki suami yang saya cintai. Unak ko laga bernai di pamasok kamu tu dompet. Ala ikut tong do di pamasok tu bagasan roha. Dua halak amat ta, mga manasida di lapo. Biasa do nasida rak mangan, jut nih ngomak makan siang. Jadi neng lama bayar ma amat ta si A maju hudokon. Ala jut do nasida mangan berganti-ganti do ma bayar. Neng mabayar may bana, dibuka ma dompetna.
Hole dibuka dompet naon, termarsak bohina. Sahera bohina tangis. Sahera na bohina gudang pergumulan. Jadi Roma si ama beon idok koma. Bahasa marsak ko amang. Bahasa marsak ko lay. Nasurong do hepengmu asa ama bayar. O daong leh ni nasi a. Marsak doau. Molo hubuk ka dompet tu. Hubereng mabohini inata. Terlemar sakau inay bana. Halak atau orang yang sudah memiliki cinta seperti yang dimiliki oleh Tuhan. Bagaimanapun sifat istri atau bagaimanapun sifat suami. Dia akan tertawa melihatnya. Dia akan tertawa membayangkannya. Dia akan bahagia menceritakan kepada orang lain. Itu yang pertama. Taruhlah aku di dalam hatimu. Atau seperti Tintin dan seperti materai. Itulah simbol dari cinta itu. Yang tidak bisa diputuskan. Yang ada hubungan antara yang satu dengan yang lain. Keterikatan itu sangat erat. Dan yang kedua Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Cinta itu mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat. Kekuatan yang dimaksud di sini kekuatan seperti maut. Seperti maut, seperti apa yang dimaksudkan Kamanginang? Negatifkah o tidak? Nama bain bolong dosa sahalaki molo adong holon di bagasar rohana? Tidak. Tetapi cinta kuat seperti maut dalam nats ini yang dimaksud adalah bahwa cinta itu seperti kematian. Songon hamatea do holong ni rohai. Seperti apa? Kenapa digambarkan seperti kematian yang tidak bisa disingkirkan, yang tidak bisa ditolak. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, terlebih kepada Naposo Bulung, kalau kamu mencintai seseorang jangan tolak cinta itu, tetapi terima, karena itu sama seperti kematian. Songon hamatea doholong ni rohai yang tidak bisa ditolak, yang tidak bisa disingkirkan, seperti isi dari buku Eda nomor 334 ayat 1. Nasa jolma ikom mate. Setiap orang pasti memiliki cinta, amin. Betul. Sekalipun dia jomblo pasti punya cinta. Sekalipun dia belum menikah pasti punya cinta. Walaupun terkadang mungkin cintanya belum terbalaskan. Atau orang yang dia cintai itu masih belum dipertemukan oleh Tuhan. Jarak antara orang yang dicintai itu sangat jauh. Cinta di zaman atau di situasi pada saat ini Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih sangat diuji. Apakah kita tetap mencintai orang lain? Atau orang yang kita sangat cinta itu sekalipun kita dipisahkan oleh waktu, oleh jarak. Nah itu dia. Karena cinta itu kuat seperti maut. Yang tidak pernah bisa kita singkirkan. Yang tidak pernah bisa kita tolak. Sama seperti Tuhan. Cintanya Tuhan itu seperti cinta yang sangat kuat seperti maut. Sehingga karena begitu besarnya kasih Allah akan dunia sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Di Yohanes 3 ayat 16. Itulah mengapa dikatakan cinta kuat seperti maut. Karena cinta itu adalah seperti kematian yang tidak bisa ditolak oleh siapapun. Dan kalau kita melihat memang Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, judul perikop ini saja memang sudah wow. Seperti menakutkan, tetapi tidak. Bahkan cinta yang dimaksud di dalam firman hari ini adalah rela berkorban. Kalau hanya mau enak-enaknya saja berarti itu bukan cinta. Berarti itu hanyalah ajas manfaat. Maka hati-hati kepada Naposo Bulung yang sedang menjalin hubungan dengan kekasih. Lihat apakah pacarmu sekarang ini mau berkorban kepadamu. Karena cinta butuh pengorbanan. Nilailah,
ujilah cintanya. Kalau dia benar-benar mencintaimu maka dia akan rela melakukan apapun. Tetapi hati-hati juga ya, memang banyak sekali pas pada waktu pacaran gombalnya tinggi kali. Kaulah bintangku, kaulah bulanku. Segala sesuatu akan kulakukan supaya kau bahagia. Gunung pun akan kudaki, laut pun akan kuseberangi. Kalau tidak ada kapal akan saya langei ina. Ahadu langei berenang. Padahal sebenarnya dia tidak tahu berenang. Pada satu ketika Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, laki-laki dan perempuan yang sedang pacaran, karena memang gombalnya si cowok ini begitu mempesona sehingga membuat si cewek menjadi jatuh cinta, madabulov, dan selalu mengucapkan kata-kata yang membuat si perempuan itu menjadi bangga. Laut pun saya akan seberangi, gunung pun saya akan daki. Kebetulan si cewek ini suka mendaki gunung. Diajaklah si laki-laki ini mendaki gunung. Bang, ayolah kita mendaki gunung, rame-rame kita sama teman-temanku. Karena dia ingat kata-katanya kepada pacarnya, maka dia malu untuk menolak. Oh iya, saya mengatakan bahwa saya mencintai dan saya mau melakukan apapun demi pacar saya. Lau mana sida. Tapi sa sitongna si bawa dion tidak kuat untuk mendaki gunung, bahkan tidak pernah mendaki gunung. Di Parsitonga apa manginang, si Puanope memang baru pertama sekali naik gunung, nganeng madabu ibana, sarupa maneng madabu nasida ujungna gabe bohama. Roma si bawai tur memana muse, nunga di Parsitongan di dalan, ditinggal homa, halek nai, dang ditogu-togu. Tapi hatana sebelum pergi, sebelum berangkat, saya akan lakukan segala sesuatu demi kamu Hasian. Dia lupa akan kata-katanya. Holan hata. Itu yang kedua. Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, kekuatan cinta itu nyata dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita sering sekali bertanya-tanya ketika kita bertemu dengan orang lain, ketika kita bertemu dengan pasangan kekasih, pasangan suami istri, di mana si istri sangat jelek tapi suami sangat ganteng, atau sebaliknya. Si suami jelek tapi istrinya ganteng. Si suami jelek tapi istrinya jelek. Salah dong? Pati kosamu mate, suaminya jelek, istrinya cantik. Atau istrinya jelek, suaminya ganteng. Doop tai dari ngoluta. Kenapa ya? Kok bisa ya mereka? Padahal istrinya jelek kali loh, suaminya ganteng kali. Kenapa ya? Itulah kekuatan cinta itu Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih. Karena cinta itu tidak bisa dipikirkan oleh daya pikiran manusia. Dan saya sering sekali ketika sebelum menikah sering sekali mendengarkan kata-kata orang. Dikatakan seperti ini. Moloboi unang mabawa nagateng haduan suamimda. Buasa pung. Buasa mangboru. Buasa tulang nih ngomaro paningan. Buasa nat tulang. Biasanya kalau cowok ganteng itu adalah cowok yang suka selingkuh. Nina, iro tohoro noangi inaroha. Padahal sebenarnya tidak ya. Kunci utama dari pernikahan itu adalah cinta. Kalau memang benar-benar kita memiliki cinta, secantik, seganteng apapun suami atau istri kita, ada godaan dari orang lain. Godaan dari tetangga, godaan dari orang-orang yang lebih ganteng dari suami kita, yang lebih cantik dari istri kita, maka kita akan tolak. Karena kita sudah memiliki cinta yang sangat dalam, yang sudah kita materaikan di dalam hati kita, yang sudah kita materaikan di dalam lengan kita, kita kenakan dalam kehidupan kita, di dalam diri kita, bahwa hidup kita ini bukan hanya untukku, tetapi untuk suamiku dan untuk istriku. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, saya jadi teringat akan lagu Indonesian Idol, bagaimana kekuatan cinta yang dinyanyikan oleh Joy Tobing. Dan isi dari lirik dari lagunya berisi seperti ini. Dan bila
Aku berdiri tegak sampai hari ini bukan karena kuatku atau hebatku. Semua karena cinta, semua karena cinta. Terima kasih cinta. Maka berbahagialah orang-orang yang mempunyai cinta, karena dengan cinta kita menjadi kuat. Karena dengan cinta kita bisa menjadi tetap bertahan dalam hidup kita. Dan yang ketiga, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, cinta itu tidak dapat dikalahkan alani idia kenatoras. Molonunga mersiha holongan anak muna manang boru muna tu akan hina holongan ni rohana. Cobalah untuk memahami mereka. Cobalah untuk mengerti mereka. Unang pitor tolak hamu. Naroa mai calomi. Napogos mai. Karejona. Sedia gajina. Jangan sampai seperti itu. Karena cinta itu tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Di ayat 7 dikatakan, air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, ada dua yang tidak bisa kita lawan di dunia ini. Kekuatan api dan kekuatan air. Sehingga orang tua sering sekali mengatakan, jangan coba-coba melawan air dan melawan api. Lebih bagus kamu menghindar. Di sini dibuktikan bahwa cinta itu lebih kuat dan bisa mengalahkan kekuatan dari air itu sendiri. Tidak bisa kekuatan air itu yang sudah dahsyat sekalipun tidak akan bisa memadamkan api cinta yang ada dalam diri seseorang. Itu makanya Amang Inang menjadi ilustrasi ketika Judika menikah dengan istrinya yang sekarang. Sampai pada dia menciptakan lagu, biar papamu melarang, mamamu juga tak suka, walau dunia menolak, tetap kukatakan cinta. Karena itu, kekuatan cinta itu tidak bisa dikalahkan oleh apapun, Bapak, Ibu dan saudara-saudara terkasih. Itu juga yang kita yakini dalam kekristenan, dalam kehidupan kita, bahwa apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia kecuali kematian. Karena cinta itu sangat kuat. Tidak boleh dikalahkan oleh persoalan hidup. Tidak boleh dikalahkan oleh karena tidak mempunyai anak. Tidak boleh dikalahkan oleh karena ekonomi yang tidak memadai. Tidak boleh dikalahkan oleh karena ketidaksetujuan dari orang-orang di sekitar. Itu. Cinta itu sangat kuat. Maka Bapak, Ibu dan saudara-saudara terkasih, bangunlah keluargamu, isilah keluargamu, isilah pertemananmu, isilah persahabatanmu, isilah persaudaraanmu dengan cinta seperti yang dimiliki oleh Tuhan. Karena saling mengasihi dengan sungguh-sungguh, itu yang diinginkan oleh Tuhan. Kasih menutupi banyak sekali dosa. 1 Petrus 4 ayat 8. Nikmatilah cinta yang kamu miliki dan tunjukkanlah cintamu kepada orang sama seperti Tuhan yang telah menunjukkan cintanya kepada manusia. Dan terutama tunjukkanlah juga cintamu kepada Tuhan. Kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu dan kasihilah juga sesamamu seperti dirimu sendiri. Amin. Martang yang mahita. Mauliate matuha di pasahat rohanami di barita nauli nahutangi hokami di bagasan borginon. Dia jari hodo hami ale Tuhan asa di bagasan holong ni roha hami. Pondasi dasar ni keluarga nami ima holong nasiak kosongon na pinatudum. Marhite anakmu Yesus Kristus. Ajari hami ale Tuhan maka nguluhon holong ni roham. Asa boy hujalo hami akka hahurangan ni akka dongan nami hahurangan ni halak nahu haholongi hami tarlumobi manang halobian nape ale Tuhan tarjalo rohanami. Ajari ma akka keluarga asa toktong di bagasan holong nasya ko ibaru toros holong ni rohani nasida. Jaladang olo sirang anggo so sinirang ni hamatean. Ido padan nami nang hujaji hokami.
nang humatareho kami di bagasan rohanami marhite na posom di tiki na majalo paso-paso parbugason. Nang hami pe ale Tuhan di namadalani ari-ari ningolo nami di bagasan keluarga nami gudang aka pergumulan nami. Homatotong na margugiho kami. Asa unang alani aka pergumulani gabe mago holong ni roha alay holong ni roha ima na pamagohon aka pergumulani. Kami kuat, kami kokoh, kami bisa tetap berdiri oleh karena cinta kasih sesama kami. Asiro hamali Tuhan paso-paso aka ruas ni huriam. Pargugo na sida, ramoti na sida, lehon hahi pason. Aka namarsahi pamalum, nagale pamatang na pargugoy na di bagasan arsak ni roha, homa ali Tuhan na mga lehon las ni roha. Nang pamarita nami ali Tuhan tuho pasahaton nami. Pargugo na sida. Lahu mangulahon na denggan hobartu asin ni roham. Jala hobartu ulaw do tanggung jawab na sida. Mangulahon sa luhut na akaulan demi kepentingan masyarakat bukan hanya kepentingan oknum tertentu. Tuho pasahaton nami ali Tuhan nang aka para medis. Nasay berjuang saat rodi di tikyon. Lahu menangani penyakit COVID. Homali Tuhan na mga leon habis sukod di nasida. Asa marhite bisuk nasyako boy mapamalamon nasida le Tuhan. Akap sahit na adong di pamatang ni. Aka na marsahit tarlumobia le Tuhan penyakit COVID. Huhalaso kami le Tuhan saat roditikyon di ramotiho kami. Jala dinalaho menyambut sistem na baru kami di new normal. Paingot kami toktong majamot to diri nami. Majaga hayason. Jala mamakai aka pengaman ni diri nami. Asa unang terkait kami to aka sahit na masa di tikyon. Sahat di homa parngolon nami ale Tuhan di bagasan bornginon. Dinalaho piak kami dilagi podoman nami. Toktong mahona madongani kami pasuang gugon nami. Asa marhagogoone baru kami di ari marsugot. Lahu manguduti aka ulon nami. Pardosa na gudang do kami ali Tuhan. Mangido kami sesahom masaluhun na dosa namin nagudangi. Asa tamahami hasahatan ni pasupasum. Mga sahon gor na mo Tuhan Yesus Kristus martangyak kami tuho. Amen. Maredehita hugut pasahaton pilihan. Tatangnya kon ma peliata. Ale debata ama namin na di banwa gijang. Hodo hararuan ni saluh seleho-leho na dinggan dohot nasa ulibasa na malutus. Hupasahat hami masian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabiwap na hutjus di jolom. Paso-paso may jala ramoti. Asa huparhasya kami pilihanon
pati bulhon harajon merito nga tongani huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam huta dahami godang ni selehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen rap mahita mangidoho di tangyang aleama nami. Aleama nami na di Banua Gijang. Sa pinarbadia magwarmo. Sa Roma harajonmu. Sa saat malo maniroham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Leho matu hami sadaron hangoluan siap hari. Sa sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unang hami to giho tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ay hora na puna harajaon. Dohot hagogoon. Rodi hasangapon salileng nilileng na. Amen asin ni rohani tu hatta Yesus Kristus. Dohot holong ni rohani debata ama. Dohot parsoran ito di porbadiama. Natoktong madongan hitaon sa luhut na. Amen. So lima acara pertanyaan ngata borginon amanginang tuhat tama nama masu hata ni tuhata jala di pargugui mahita laho mangulahon. Horas Tuhan Yesus memberkati.